Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas atau proyek yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu tentang konsep sel volta. Pada video kali ini kami akan merealisasikan konsep tersebut dalam sebuah praktik cara alternatif menyalakan lampu menggunakan kentang. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Rifan Muhammad Zahran dari 12 MIPA 1 absen 31. Saya Andra Kilana Zani dari kelas 12 MIPA 1 absen 1. Saya Cindy Agustina dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 9. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada video ini kami akan merealisasikan konsep tentang sel volta. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sel volta. Sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Karena sel volta akan menghasilkan energi listrik, maka percobaan kentang ini diharapkan dapat menggantikan baterai untuk menyalakan lampu LED. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai! Adapun masalah praktikum, 1. Bagaimana cara untuk mengaplikasikan kentang dalam praktikum sel volta? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja sel volta pada kentang? Adapun tujuan praktikum sel volta yaitu 1. Mengetahui cara melakukan praktikum sel volta dengan bahan kentang. Kedua, mengetahui teori dalam praktikum sel volta dengan pengaplikasian kentang sebagai pengganti baterai. Hasil pengamatan telah kami dapatkan ketika alat dan bahan sudah siap untuk digunakan. Ketika logam emas dan juga paku telah ditancapkan kepada kentang dan dihubungkan dengan kawat penjepit buaya pada lampu LED, maka lampu LED tersebut akan menyala. Hal tersebut karena kentang dapat menghantarkan listrik. Bagaimana bisa? Karena kentang mempunyai kandungan air dan juga garam. Nah, apabila kandungan air dan garam tersebut bereaksi membuat sebuah larutan air dan garam, maka larutan air dan garam tersebut dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Kandungan listrik pada kentang juga terjadi karena adanya reaksi ionisasi pada kentang yang bergerak secara aktif dan bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Sehingga didukung juga oleh logam emas dan juga paku yang merupakan sebuah konduktor yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, pada percobaan kami juga, kami mencoba mengurangi satu kentang pada percobaan, sehingga kentang yang kami gunakan tersisa 2 saja, semakin sedikit. Tetapi lampu LED tidak menyala, sehingga dapat disimpulkan lagi bahwa semakin sedikit larutan elektrolit atau semakin sedikit kentang yang digunakan, maka lampu LED tersebut tidak akan menyala atau tidak dapat berjalan secara efisien. Dan semakin banyak larutan elektrolit yang digunakan atau kentang yang digunakan, maka semakin maksimal dalam mendapatkan hasil untuk menyalakan lampu LED tersebut. Kesimpulan secara keseluruhan. 1. Kentang mengandung listrik dari larutan garam dan air
yang dikandungnya atau larutan elektrolit. Kedua, paku dan uang logam menghantarkan listrik dengan baik menuju lampu LED. 3. Semakin banyak larutan elektrolit suatu benda, semakin mudah dan semakin maksimal lampu LED dapat menyala. Dengan kata lain, semakin banyak kentang yang digunakan, semakin maksimal juga dalam mendapatkan hasilnya. Sekian praktek sel volta dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan praktek sel volta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Annyeong. Terima kasih.